Pernah kepikiran gak sih gimana caranya seorang peretas bisa membobol sebuah situs web? Lupakan deh gambaran yang ada di film-film. Ini tuh bukan sihir, tapi sebuah proses yang sangat terstruktur dan sistematis. Nah, hari ini kita bakal bongkar alur kerja para peretas etis. Kita lihat gimana mereka pakai command line buat nemuin kelemahan sebelum orang jahat yang menemukannya. Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya mereka bisa selangkah lebih maju? Jawabannya ada di alur kerja yang metodis. Pakai serangkaian alat canggih buat memetakan, menyelidiki, dan ya, menguji pertahanan target. Yuk kita bedah prosesnya satu persatu. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari pengintaian atau recon, kayak detektif digital gitu. Terus kita lanjut berburu bug yang paling umum. Setelah itu kita lihat senjata modern yang namanya nukli, coba dobrak pintu depannya lewat pengujian autentikasi, dan terakhir, kita inti beberapa trik dari para profesional. Ingat ya, proses yang rapi itu kunci suksesnya. Baik, kita mulai dari langkah yang paling fundamental. Setiap operasi peretasan etis itu pasti dan selalu dimulai dengan recon. Itu singkatan dari reconnaissance atau pengintaian. Gini, sebelum kita bisa menyerang target, kita harus paham dulu targetnya luar dalam. Analogi denah rumah ini pas banget. Kan gak mungkin kita coba masuk ke gedung tanpa tahu di mana letak pintu, jendela, atau bahkan lubang ventilasinya. Nah, di dunia digital, pintu dan jendela ini bisa berupa subdomain, halaman web, atau layanan-layanan yang jalan di server. Jadi, gimana cara kita nemuin pintu-pintu tersembunyi ini? Salah satu cara pertama itu dengan mencari subdomain. Ini alamat kayak blog.target.com atau yang lebih seru lagi, admin.target.com. Sering banget, subdomain yang udah lama terlupakan atau yang tadinya cuma buat internal, itu keamanannya lebih longgar. Ini yang bikin mereka jadi target empuk. Buat melakukan ini, kita pakai alat bantu kayak GoBuster. Dia bakal nyobain ribuan nama umum dari semacam kamus buat nemuin semua pintu rahasia yang nggak ada di peta utama. Setiap subdomain baru yang ketemu, itu artinya ada pintu potensial baru buat diselidiki. Inilah yang kita sebut memperluas permukaan serangan. Makin banyak pintu yang kita temukan, makin besar kemungkinannya salah satu dari pintu itu nggak dikunci. Oke, GoBuster udah nemuin pintunya. Terus gimana? Nah, disinilah Nikto masuk. Kalau GoBuster itu tugasnya nyari pintu, Nikto ini yang ngecek secara otomatis apakah pintu-pintu itu nggak dikunci atau engselnya rusak. Intinya, ini pemindai otomatis buat kerentanan yang udah umum diketahui. Bayangin aja, Nixton ini kayak satpam otomatis yang punya daftar periksa super panjang. Dia bakal ngecek lebih dari 6.700 file atau program berbahaya, nyari tahu apakah software servernya udah jadul, dan ngelaporin masalah-masalah spesifik lainnya. Dari sini, kita bisa dapat gambaran cepat soal kelemahan yang paling jelas dan gampang ditemuin. Setelah petanya kita kantongi, sekarang waktunya berburu secara aktif. Di bagian ini, kita bakal fokus ke beberapa kerentanan yang paling sering ditemuin dan dampaknya paling besar di aplikasi web. Istilahnya kita cari buah yang mudah dipetik dulu. SQL injection atau SQLI, ini salah satu bug legendaris di dunia keamanan siber. Analogi pustakawan tadi itu, wah, kena banget. Kita kasih catatan atau input khusus ke situs web yang ternyata bisa menipu database di belakangnya buat ngasih informasi yang seharusnya nggak boleh kita lihat. Misalnya, data pengguna lain. Buat nyari SQLI secara otomatis, kita pakai SQL Map. Nah, di sini ada dua pendekatan. Perintah pertama itu ibaratnya kita teriak-teriak, nyobain semua kemungkinan, jadi berisik banget. Tapi pendekatan kedua ini jauh lebih halus. Opsi temper ini fungsinya buat menyamarkan serangan kita, biar bisa ngelewatin sistem pertahanan sederhana. Udah kayak ninja yang geraknya nggak kedeteksi. Lanjut, ada cross-site scripting atau XSS. Bug ini licik banget. Penyerang bisa nyuntikin skrip berbahaya ke situs web yang nantinya bakal dijalanin di browser pengguna lain. Bayangin deh, cuma gara-gara XSS, penyerang bisa nyuri cookie sesi Anda dan login sebagai Anda. Ngeli kan? Nah, alat kayak XS Strike ini dirancang khusus buat nyari celah kayak gini secara efisien. Dan yang ini, Local File Inclusion atau LFI. Wah, ini bahaya banget. Perintah curl ini intinya nyoba nipu server buat nampilin isi file sistem yang super sensitif. Contohnya, /etc/password yang isinya daftar semua pengguna di sistem Linux. Kalau perintah ini berhasil, itu sama aja kayak kita nemuin kunci masternya seluruh gedung. Alat-alat yang tadi kita bahas itu emang canggih, tapi dunia keamanan siber itu perkembangannya cepet banget. Yuk, kita lihat pendekatan yang lebih modern dan lebih ngebut pakai alat yang namanya nuklei. Kekuatan utama nuklia itu ada di template-nya. Jadi ini bukan sekedar alat, tapi udah jadi ekosistem.
Template-template ini tuh kayak resep buat nemuin kerentanan tertentu yang dibuat dan dibagikan sama ribuan peneliti keamanan di seluruh dunia. Artinya, begitu ada kerentanan baru ditemuin, seringnya dalam hitungan jam udah ada template nukliainya. Ini yang bikin dia selalu terdepan. Dan ini cara kerjanya yang cerdas. Daripada mindai ribuan hal yang nggak perlu, kita bisa suruh nuklei buat fokus. Di contoh ini, kita cuma jalanin template dengan tag buat 4 jenis bug paling kritis. SQLI, XSS, LFI, dan RCE atau Remote Code Execution. Nah, RCE ini jackpotnya para peretas. Artinya mereka bisa jalanin perintah apapun langsung di server target. Pemindaian yang fokus kayak gini, bikin nuklei jadi super cepat dan efisien. Jadi, singkatnya, ini dia alasan kenapa nuklei jadi andalan para penguji keamanan modern. Kecepatannya yang luar biasa, koleksi templatenya yang terus diupdate sama komunitas, dan kemampuannya buat disesuaikan, bikin alat ini wajib ada di alur kerja manapun. Oke, tadi kita udah nyerang aplikasinya. Sekarang, yuk kita geser fokus kita ke gerbang utamanya kebanyakan aplikasi. Halaman login. Gimana cara kita mastiin keamanannya? Disinilah serangan brute force main perannya. Pakai alat kayak FFUF, kita bisa secara otomatis nyobain ribuan kombinasi username dan password dari daftar yang udah kita siapin. Tujuannya simple, nemuin akun yang pakai kredensial lemah atau gampang ditebak. Intinya, perintah ini mengotomatiskan proses coba-coba password. Ini adalah pemeriksaan dasar buat mastiin pengguna nggak pakai password kayak password 123 atau admin, yang sayangnya masih banyak banget ditemuin. Oke, kita udah bahas banyak alat canggih. Tapi alat itu cuma setengah dari cerita. Di bagian terakhir ini kita ngobrolin soal Craft, yaitu kebiasaan dan strategi yang ngebedain amatir sama profesional, biar prosesnya lebih efektif dan juga lebih bertanggung jawab. 3 tips ini penting banget. Pertama, selalu simpan hasil kerjaan Anda. Carangan itu bisa ngasilin ribuan baris teks loh. Kalau disimpan, kita bisa analisis nanti tanpa harus ngulang lagi. Kedua, kita harus bertanggung jawab. Ingat, kita ini peretas etis, bukan perusak. Jangan sampai situs target malah jadi down gara-gara kita terlalu agresif. Batasi kecepatan pemindaiannya. Dan ketiga, buat analisis yang super mendalam, pakai proxy kayak Burp Suite. Ini ibaratnya kita pasang CCTV di setiap kabel data, jadi kita bisa periksa setiap permintaan dan respon secara detail. Dan kutipan ini benar-benar merangkum seluruh filosofi di balik alur kerja ini. Ini bukan soal ngejalanin alat secara asal-asalan, tapi soal pendekatan yang metodis. Pahami dulu target Anda, baru pilih serangan yang paling pas berdasarkan informasi yang udah dikumpulkan. Jadi, setelah melihat semua ini, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Kalau Anda punya akses ke semua alat ini, kira-kira dari mana Anda akan memulai memeriksa keamanan aset digital Anda sendiri? Apa Anda akan cek subdomain yang mungkin terlupakan? Atau mungkin menguji seberapa kuat halaman login Anda? Nah, inilah langkah pertama untuk mulai berpikir seperti seorang peretas etis. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.